Halo sahabat Panglima, saya Dr. Melani, spesialis penyakit dalam, selaku Ketua Tim Geriatri RSUD Panglima Sebaya, mengucapkan selamat Hari Lansia. Tahun ini, Hari Lansia kita peringati dengan tema Lansia Terawat Indonesia Bermartabat. Banyak penyakit-penyakit yang diderita lansia yang sebenarnya bisa dicegah. Di Pasir, data resmi belum kami temukan berapa lansia yang robas. Lansia robas itu lansia yang bisa mandiri dan sehat di usianya yang masukin hari lansia. Pada lansia, organ-organ tubuh mengalami penurunan fungsi, di mana obat-obat pun harus kami sederhanakan, yang kami istilahkan dengan polifarmasi itu harus dicegah. Jadi kalau bisa lansia tidak banyak obat. Sehubungan dengan fungsi ginjalnya mulai menurun dan fungsi hati dan lain-lain yang untuk dipakai metabolisme obat mulai menurun. Penyakit lansia diantaranya adalah hipertensi yang akhir-akhir ini sering disebut silent killer. Jadi hipertensi bisa menyebabkan stroke, demensia, dan lain-lain. Di mana kejadiannya kalau dianggap remeh akan menjadikan pasien makin cepat terjun ke komplikasi yang tidak diinginkan. Berikut ini Dr. Firda akan berbicara mengenai bagaimana dan apa itu penyakit-penyakit yang akan diderita pada usia lanjut. Di antaranya hipertensi, DM, dan lain-lain. Juga bagaimana cara mengelola dan mencegah penyakit-penyakit itu sehingga tidak cepat terjun ke gagal ginjal ataupun stroke, sehingga pasien-pasien dan masyarakat Pasir masih bisa di usia yang lanjut ini bisa mandiri atau menjadi lansia yang robas atau bisa mandiri. Dan yang kedua, Dr. Aulia, spesialis jiwa, akan berbicara tentang demensia, gangguan cemas, gangguan tidur, dan mungkin ada yang lainnya yang akan dijelaskan secara gamblang sehingga demensia ini tidak mempengaruhi juga kalau dia sudah terjadi komplikasi, misalnya COPD, hipertensi, terus obat-obatnya lupa diminum atau disuntikan. Jadi semoga dengan adanya ngopi sehat pagi ini, masyarakat Pasir bisa terkendali semua penyakit-penyakitnya sehingga bisa menjadi lansia yang mandiri dan terawat. Akhir kata, selamat mengikuti ngopi sehat dari Panglima Sebaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Panglima, kembali lagi kita dalam program Ngopi Sehat. Ngobrol happy seputar kesehatan. Seperti biasa di Ngopi Sehat kita akan memberikan dan membagikan informasi-informasi seputar kesehatan yang pastinya sangat bermanfaat dan sayang untuk Anda lewatkan. Jadi sahabat Panglima, saksikan terus Ngopi Sehat hingga akhir acara.
Ngopi Sehat hari ini yang diselenggarakan oleh Instalasi Humas dan juga Promosi Kesehatan di Rumah Sakit bekerja sama dengan tim geriatri. Oleh karena itu, hari ini saya nge-host tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh anggota dari tim geriatri, ada Dr. Ayu dan juga Dr. Isya. Halo dok. Halo sahabat Panglima. Nah, ngomong-ngomong tentang tim geriatri, pasti sahabat Panglima mungkin ada yang baru pertama kali dengar. Sebenarnya tim geriatri itu apa dan dibentuk di RSUD itu tujuannya untuk apa sih? Ya, jadi tim geriatri di Rumah Sakit Panglima Sebaya yaitu tim yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan geriatri. Nah, pelayanan geriatri itu sendiri yang ada di rumah sakit, salah satunya adalah pelayanan prioritas di loket pendaftaran. Juga ada tempat duduk prioritas untuk para lansia. Kemudian kami juga ada kegiatannya berupa penyuluhan, kemudian home care, dan penyuluhan itu sendiri ada di dalam rumah sakit dan juga di luar rumah sakit. Untuk yang di luar rumah sakit bisa berupa posyandu lansia yang bekerja sama dengan puskesmas dan juga dinas kesehatan. Tentunya kegiatan yang kita lakukan ini didukung oleh dan bekerja sama dengan tim PKRS RSUD Panglima Sebaya. Nah, itu tadi dari tim geriatri ya. Jadi geriatri itu sendiri adalah untuk dikhususkan, pelayanannya dikhususkan untuk usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas. Jadi tadi sudah ada tuh loket khusus pendaftaran di RSUD. Siapa tahu nih sahabat Panglima ada yang belum tahu. Jadi kalau misalkan ke RSUD itu sudah ada loket khusus untuk geriatri itu sendiri atau para lanjut usia di atas 60 tahun. Di atas 60 tahun. Ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tanggal 29 Mei. Itu sebenarnya ada memperingati hari apa sih, Dok? Oh iya, nah tanggal 29 Mei hari ini kita akan merayakan Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, Hari Lanjut Usia Nasional itu pada tahun ini bertemakan tentang lansia terawat Indonesia bermartabat. Nah, karena memang sejatinya kita suatu saat akan menua itu pasti. Iya. Tapi sehat dan bermakna itu pilihan kita. Makanya kita pagi hari ini berkumpul di sini, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita meningkatkan kualitas hidup dari para lansia. Nah, contohnya tips and triknya. Bagaimana walaupun kita waktunya masih muda, kita tetap harus tahu tips and triknya untuk menghadapi masa lansia nantinya, terutama para lansianya. Iya, gitu. Itu dia ya. Jadi edukasi yang kita bagikan hari ini bukan hanya untuk lansia saja ya, bukan hanya untuk lanjut usia, tapi juga untuk yang yang pastinya akan menua, menuju tua, kemudian juga keluarga-keluarga dari lansia itu sendiri. Nah, dari tim geriatri sendiri, dari berbagai program yang sudah dilaksanakan, pastinya bertemu dengan masyarakat ya. Kemudian keluhan-keluhan dari lansia biasanya ditemukan itu apa sih? Ya, kalau dari hasil kegiatan kami baik itu di dalam rumah sakit dan juga di luar rumah sakit, yaitu salah satunya mungkin posyandu lansia. Keluhan-keluhan yang sering disampaikan dari para lansia itu sendiri adalah kemungkinan kebanyakan susah tidur ya, susah tidur, kemudian gelisah, kemudian bahkan ada yang pikun, dan juga mungkin ada penyakit-penyakit yang dia memang sudah diderita dari dulunya. Mungkin Dokter Isya ada menambahkan, karena kami kegiatannya bersamaan. Iya. Nah, terus juga sama banyak pasien yang mengeluhkan nyeri sendi, terutama itu nyeri sendi kalau udah malam, keju, kembang, nyeri semuanya. Nah, terus juga ada juga keluhan biasanya gini, kalau bagaimana sih kita keluarga juga menyikapi ada lansia di dalam rumah itu, kita tipsnya bagaimana, kita harus tahu cara merawatnya, melayaninya seperti itu. Selain nyeri sendi juga ada keluhan biasanya komplikasi dari banyak penyakitnya. Contohnya ada hipertensi, terus ada kencing manis. Nah, itu kan otomatis pasiennya akan mengkonsumsi obat yang banyak atau polifarmasi. Nah, itu juga bisa kita berbincang-bincang agar masyarakat juga tahu apa sih cara
caranya untuk mengetahui, oh ya saya harus mengkonsumsi obat-obat apa gitu, obat-obatan yang mana saja, yang mana yang harus saya dulukan gitu. Terus sama banyak juga pasien yang bertanya tentang vitaminnya bagaimana dok gitu. Tapi sebelum terjadi, ada baiknya kita harus tahu cara kita mencegah ini bagaimana, mengurangi sakitnya ini jangan sampai menjadi lebih kronis bagaimana. Iya, benar sekali. Karena biasanya banyak sekali yang menormalisasi ya. Iya. Kalau sudah lansia, sakit lutut, wajar kan sudah tua gitu. Padahal mungkin itu bisa kita cegah, bahkan bisa kita minimalisir terjadinya ya. Langsung saja mungkin kita akan berbincang dengan narasumber kita. Khusus hari ini kita undang 2 narasumber yang expert di RSUD Panglima Sebaya. Langsung kita panggil, ada Dr. Aulia, spesialis kejiwaan, dan juga yang kedua ada Dr. Firda, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo dok. Selamat datang dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Halo Dr. Firda. Terima Selamat kasih datang, dok. sudah menyempatkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol sama kita di program Ngopi Sehat pastinya. Nih tadi kita ada berbincang-bincang nih dok. Ternyata pada saat tim geriatri turun ke lapangan bersama masyarakat, banyak yang curhat dok. Kalau mereka itu punya penyakit-penyakit yang bahkan tidak 1, 2, bahkan 3 gitu kan. Ada yang dia sudah terkena DM, ada juga yang terkena hipertensi. Bahkan malamnya susah tidur. Nah, sebenarnya ini tuh pada saat lansia itu normal tidak? Silakan mungkin dari Dr. Firda. Kalau normal atau tidaknya pasti tidak normal ya. Tidak normal ya. Mau itu dari bayi, mau itu dari dewasa muda sampai ke lansia pun itu dia berhak hidup normal gitu. Artinya tidak ada keluhan seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu penuaan itu adalah proses alami yang terjadi di makhluk hidup dan itu semua terjadi di makhluk hidup dan prosesnya terjadi terus-menerus. Ya. Pada saat terjadi masa penuaan, fungsi tubuh kita itu menurun. Artinya kalau menurun, yang awalnya misalnya kita kena penyakit cepat sembuhnya karena fungsi tubuhnya menurun, jadi proses regenerasinya juga melambat. Seperti itu. Jadi untuk apakah bisa seorang lansia tidak mempunyai penyakit yang telah disebutkan tadi? Ya bisa. Dengan cara apa? Berarti dari muda, sejak muda dia harus menerapkan gaya hidup sehat. Ya, mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas di Ngopi Sehat sebelumnya ya. Apa-apa aja itu gaya hidup yang sehat. Yang pertama, aktivitas fisik atau olahraga yang benar dan teratur. Kemudian yang kedua, makanan yang bergizi seimbang dan sehat. Kemudian yang ketiga, tidak merokok. Dan itu harus perilaku sehat seperti itu harus dilakukan sejak masih muda. Tidak woro-woro saat usia tua baru dikerjakan itu semua. Artinya menyesal kok usia mudanya kok diabaikan kesehatannya. Nah, jadi itu sebenarnya bukan tiba-tiba ya terjadinya pada lansia. Pada saat dia sudah lanjut usia, tekanan darahnya sudah tinggi, kemudian ada DM, ternyata tidak tiba-tiba. Tapi dari pola hidup sebelum-sebelumnya ya pada masa muda. Nah, begitu sahabat Panglima. Gimana nih tim geriatri, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Aulia? Ya ini dok, seringkali kita temukan di lapangan yaitu di posyandu lansia, pasien-pasien itu mengeluh dia itu susah tidur dok, susah tidur, kemudian dia gelisah, bahkan ada yang sering pikun itu dok. Mungkin kalau dari dokter, pandangan dari kedokteran jiwa dok, bagaimana dok dalam mengatasi itu atau memang pada lansia itu wajar terjadi begitu dok? Oke, baik. Terima kasih dok ya. Jadi masalah kesehatan mental pada lansia sebenarnya adalah hal yang memang bisa terjadi ya. Jadi sebenarnya bisa dicegah juga seperti yang Dr. Firda sampaikan tadi. Jadi kesehatan mental juga itu selain menjaga kesehatan fisik, kita juga bisa menjaga kesehatan mental secara teratur. Nah, kesehatan mental pada lansia ini memang meliputi gangguan kesehatan berupa gangguan emosi, perilaku, kemudian gangguan perasaan ya. Jadi ada 3 yang terganggu. Nah, paling banyak memang dengan
gangguan depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, bahkan demensia. Nah, seperti bagaimana cara mengenalinya, tentunya kita harus tahu tuh apa yang terjadi pada lansia sendiri ya. Jadi kita perhatikan tuh tanda-tanda gejalanya seperti apa. Kemudian sebagai keluarga itu kita harus empati ya, mendengarkan keluhan mereka, kita turut hadir, sama kita tetap merencanakan apa rencana lanjut dari perawatan lansia, karena kebanyakan lansia ini terabaikan. Jadi ada kesenjangan dalam segi perawatan ya. Jadi bahkan ada yang sampai lansianya putus asa, bahkan ada tindakan bunuh diri ya. Selain dari cacat tadi, ada juga yang sampai ke kematian ya akibat penyakit fisiknya. Jadi kalau gambaran itu sendiri ya harus diobati. Tetap kita obati kesehatan mentalnya, kemudian tetap juga kita obati kesehatan fisiknya ya. Misalnya yang tadi dia bilang Dokter Firda, kalau misalnya ada sakit fisik ya kita obati juga secara teratur, seperti itu dok. Oh iya. Nah dok, kalau untuk kami yang andai nih di rumah kita ada seorang lansia, bagaimana cara kita menyikapinya gitu? Karena kan pertama kebanyakan lansia itu juga ada gangguan emosi kayak gitu. Bagaimana kita ini untuk dari pihak keluarganya, dari sisi keluarganya dok? Oke, kalau dari sisi keluarga, pertama ya kita harus menyadarkan diri kita dulu ya bahwa kita ini seseorang yang sehat. Jadi lansia ini yang kalau ada gangguan emosi tentunya mereka punya gangguan ya. Jadi kalaupun mereka bereaksi seperti mungkin marah, emosi, kita juga jangan seperti itu. Jadi lebih kita berespon. Berespon itu seperti apa? Pada saat mereka emosi, menyatakan suasana perasaannya tidak nyaman, itu kita harus responnya adalah menerima dengan cara empati, kemudian mendengarkan apa sih yang mereka keluhkan. Terus kalau misalnya sudah bisa diajak bicara ya kita sampaikan kalau realitanya tidak seperti itu, karena kan kebanyakan lansia yang mempunyai gangguan emosi itu juga sudah termasuk demensia. Ya, seperti itu dok. Jadi kalau demensia yang itu bukan hanya pikun berarti gitu? Ya, jadi bukan cuma lupa-lupa saja. Jadi dia sudah punya gangguan emosi, perilaku ya. Jadi bedanya dengan dia punya gangguan kognitif ringan sama dia adalah normal di usianya, itu beda. Jadi kalau dia sudah lupa, sudah gangguan emosi, perilaku, kemudian tidak bisa merawat diri ya, ada kesulitan tidur, itu biasanya kita klasifikasikan di demensia. Tergantung dari jenis-jenis demensianya. Jadi kalau jenis demensia itu seperti layaknya sebuah payung ya. Jadi menggambarkan bagaimana payung itu terjadi suatu penurunan kognitif ya. Jadi yang paling banyak kan kita temui adalah demensia Alzheimer ya. Jadi prevalensinya itu sekitar 50-75%. Kemudian yang kedua itu adalah demensia vaskular yang didapatkan dari seseorang yang mengalami suatu penyakit, misalnya dia tiba-tiba stroke, kemudian terjadi perubahan dari sikap atau terjadi penurunan fungsi kognitif, tiba-tiba lupa, tidak mengingat ya. Nah, itu berarti demensia vaskular ya. Jadi angkanya juga ini cukup tinggi kedua. Nah, kemudian ada juga yang masuk di demensia Lewy body. Jadi dia itu ada gumpalan-gumpalan protein di otak. Nah, kemudian ada juga demensia frontotemporal. Jadi dia ada kerusakan di bagian lobus frontal dan temporal ya. Jadi di situ banyak terganggu gangguan perilaku. Jadi seperti itu Mbak Isma. Jadi seandainya nih, misalkan nih ya, mungkin ada kasus di masyarakat, dia di rumahnya itu ada seorang lansia, kemudian terkena stroke, jadi yang harus diobati atau cara penanganan dan perawatannya itu seperti apa? Bagaimana cara penanganan, perawatan, dan pengobatannya? Mungkin bisa dari Dokter Firda. Jadi itu fungsinya tim geriatri. Tadi kan sudah dijelaskan sama dokternya, bilang kalau tim geriatri itu terdiri dari beberapa divisi atau multifungsi
multidisiplin ya, Mm-mm. terdiri dari penyakit dalam, terdiri dari farmasi, terdiri dari gizi, bisa juga fisioterapi atau dokter-dokter yang saraf juga bisa kalau misalnya memang ada penyakit penyerta sebelumnya atau misalnya memang ada kelainan gangguan mental bisa ke psikiatri. Jadi semuanya saling bekerja sama mengobati satu pasien yang lansia. Jadi tidak terkotak-kotak untuk memberi terapi kepada lansia karena berhubungan dengan polifarmasi tadi. Jadi kalau misalnya satu dokter sudah ngasih 8 obat, baru konsul lagi ke dokter yang lain ngasihnya 4 obat, itu berapa macam obat sudah yang diminum. Jadi harus ada kolaborasi. Oh, saya mau ngasih obat ini, kira-kira ada interaksi nggak dengan obat yang dokter lain berikan. Jadi itu fungsinya adanya tim geriatri tadi. Ya, jadi memang nggak bisa bilang harus siapa yang rawat, yang bersama-sama merawat pasien tersebut. Jadi itu tadi ya sahabat Panglima, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalkan ada keluarganya mungkin yang sudah stroke, kemudian lanjut usia dan sudah ada demensia atau pikunnya, langsung aja ke RSUD. Kemudian nanti di RSUD nih yang akan tahu ya sebenarnya harusnya kemana dulu diobatinya, seperti itu. Dan juga jangan khawatir untuk mungkin nanti banyak nih sama obatnya pulang tuh gimana nanti nih dok? Iya tadi mungkin itu peran dari salah satu tim geriatri yang farmasi tadi ya. Jadi membantu kapan harus minum obat, obat yang A minumnya kapan, yang nggak boleh dilakukan sebelum minum obat ini apa, digabung sama obat ini boleh atau tidak. Nah itu sebenarnya harus ada peran dari keluarga juga yang kalau bisa pendamping dari pasien ini nggak berubah-ubah. Jadi kan biasanya kebanyakan pasien-pasien lansia tuh sering bolak-balik ke rumah sakit. Dan kalau kita dokter itu datangin visit ke pasien, yang jaga beda-beda. Jadi kalau misalnya kita tanya riwayat obat, riwayat penyakit itu kalau keluarganya beda-beda kita juga agak bingung sebenarnya. Jadi memang kalau bisa pendamping pasien itu yang itu-itu aja karena dia yang tahu riwayat dari awal sakit sampai pengobatan saat ini itu seperti apa. Gitu. Dan itu ya kerjasama juga dengan farmasi. Nah untuk dari mungkin dokter Aulia, untuk kedokteran jiwa ya, untuk masalah dari lansia tadi, seandainya nih sudah stroke gitu ya, pasti biasanya tuh marah-marah gitu ya dok ya. Bagaimana nih harus yang dilakukan oleh keluarga nih dok, selain kita pendekatan, apalagi kalau tiap hari gitu dok? Oke, baik. Tentunya keluhan seperti ini banyak ya dilaporkan oleh keluarga karena mereka juga pasti merasa tidak nyaman dengan perilaku dari orang tuanya ya. Jadi memang perlu diobati juga masalah emosinya. Jadi keluarga perlu mengenali tanda gejala gangguan kesehatan mental. Kalau sudah terjadi harus segera diobati. Nah, jadi tidak cuma masalah kesehatan fisik yang kita obati ya, tetap mentalnya juga kita terapi. Karena kalau tidak diobati secara tepat, tentunya ini akan menurunkan fungsi dari kualitas hidup ya, jadi semakin memburuk. Kemudian yang kedua, dia kualitas fisiknya juga ikut memburuk akhirnya kalau kesehatan mentalnya tidak terjaga ya. Jadi perlu pengobatan secara teratur juga. Iya. Mungkin dari tim geriatri silakan. Ya, ini dok, tadi kan kita sudah bahas ya tentang bagaimana cara mengobatinya. Kemudian saya mau tanyakan, apa saja sih dok faktor resikonya penyakit-penyakit yang diderita oleh para lansia ini? Baik itu dari sisi kejiwaan, baik kemudian untuk dari sisi penyakit dalam begitu dok. Silakan ke dokter Firda ya. Jadi untuk faktor resiko sendiri yang paling umum itu keturunan atau genetik, terutama misalnya penyakit-penyakit diabetes, kemudian hipertensi. Nah itu 2 penyakit itu yang faktor resiko dari keturunannya ada. Tapi tidak menutup artinya kalau misalnya gaya hidupnya dari awal sehat, walaupun dia memiliki faktor resiko keturunan yang punya diabetes atau hipertensi, yang nggak akan juga terjadi penyakit itu. Kemudian selain itu tadi pola hidup yang tidak baik. Intinya 2 itu aja sebenarnya. Namanya penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, stroke, jantung, ginjal, itu semua adalah penyakit gaya hidup. Iya, gaya hidup Nah, ya dok. penyakit gaya hidup artinya
Kalau gaya hidup kita tidak sehat, ya muncullah penyakit itu. Ditambah faktor-faktor resiko yang lain, ya keturunan atau radikal bebas seperti itu. Memang tabungan dari kita sedari muda sampai Iya. ke sampai kita tua, ini hasilnya baru didapat sakitnya sekarang. Sakitnya pas kita tua ya. Iya. Luar biasa. Bahkan tadi ngomong-ngomong soal keturunan, kayak mungkin pola hidup itu juga diturunkan dari orang tua nih dok ya. Bisa diturunkan juga mungkin pola hidup itu ya. Karena kebiasaan mungkin harus asin makanannya. Kalau sudah sedikit kurang garamnya jadi hambar, jadi nggak mau makan ini. Bisa begitu ya dok ya? Mungkin pola hidup bisa diturunkan juga mungkin ya. Enggak sih, kalau pola hidup semua mungkin ya terbiasa tadi. Karena kebiasaan, jadi habit bukan pola hidupnya yang diturunkan, tapi karena setiap hari di lingkungan yang seperti itu, jadi terbiasa seperti itu. Nah itu dia ya. Kalau dari penyakit dalam, kalau untuk kejiwaan ini dok. Nah, kalau dari kejiwaan dia ada 6 ya sebenarnya faktor resiko kenapa lansia ini rentan mengalami gangguan mental. Yang pertama, dia sudah terjadi perubahan dari fisik ya. Kemudian dari segi hormonal tentunya juga mengalami perubahan ya. Kemudian yang kedua terjadinya penurunan fungsi kognitif, fungsi berpikir, daya ingat ya. Kemudian yang ketiga kadang juga mereka mempunyai masalah kesehatan yang sangat kronis ya. Berbagai penyakit diidap seperti yang Dr. Firda sampaikan, ada diabetes, kemudian hipertensi, bahkan penyakit jantung ya. Nah yang keempat ada kehilangan orang terdekat misalnya dari pasangan atau keluarga, ini sebenarnya yang memperburuk ya. Yang kelima itu terjadi isolasi bahkan kesepian, jadi kadang tuh lansia menarik diri ya, menarik diri dari lingkungan sosialnya. Nah yang keenam ya karena ada efek obat-obat tertentu ya, mereka menggunakan polifarmasi karena dari berbagai sakit fisiknya mereka terima banyak obat ya. Jadi itu yang faktor resiko yang akhirnya memang lansia ini rentan mengalami gangguan mental seperti itu Mbak Isma. Iya, luar biasa sebenarnya ya. Kalau kita ulik tentang lansia itu benar-benar sebenarnya dari gaya hidup kita di masa muda ya, akibatnya ya itu tadi di lansianya. Ya mungkin kalau untuk kita menjaga nih supaya pada saat kita lansia masih produktif dan masih sehat. Sebenarnya di usia berapa yang harus kita itu menjaga, baik dari segi mungkin dokter spesialis penyakit dalam ataupun kejiwaan. Mungkin bisa dokter Firda. Jadi untuk menjaga yaitu tadi dari kita usia muda, Sedini mungkin gitu ya. sedini mungkin kalau bisa. Untuk menjaga pola hidup yang sehat. Jadi yang secara umum 3 tadi yang saya sebutkan. Kemudian kalau misalnya memang ada suatu penyakit tertentu yang teridap saat itu, maka pola hidupnya akan bertambah sesuai dengan penyakitnya. Misal, kalau misalnya dia ternyata hipertensi, maka makanan-makanan yang mengandung natrium atau garam itu dikurangi. Itu tambahan-tambahan, tapi tetap perilaku hidup sehat yang di awal secara umum itu juga harus dilakukan walaupun dia tidak punya penyakit sebelumnya. Yang harus perhatian sama diri kita sendiri ya, diri kita ya. Jadi yang harus menyadari betul kita nih sebenarnya mengidap apa gitu ya, harus kontrol secara rutin mungkin ya dok ya, biar kita tahu ya, biar kita tahu penyakit apa sih supaya nanti pada saat lansia kita masih bisa produktif begitu. Terus kalau untuk dari kejiwaan gimana dok, supaya pada saat lansia kita masih produktif gitu, masih sehat? Oke, dari kesehatan mental sendiri tentunya yang pertama dari segi sosialnya ya. Jadi kita tetap mengajarkan lansia itu bagaimana mereka berinteraksi ya, berinteraksi dengan sesama sebayanya, dengan ikut kegiatan, volunteering, atau yang seperti yang Dr. Ayu dan Dr. Isya sampaikan tadi, ada kegiatan posyandu lansia itu biasanya kita selalu galakkan untuk pasien-pasien yang lansia. Kemudian yang kedua, kita selalu mempertahankan hobi dan minat mereka. Kemudian yang ketiga ini bisa selalu menjaga latihan otak ya dengan cara mungkin bermain teka-teki atau bermain puzzle atau dengan membaca, itu juga mempertahankan memori ya. Nah yang keempat ini dia ada juga kita ajarkan bagaimana mereka teknik relaksasi dan meditasi ya, karena kadang kan lansia juga banyak mengalami suatu kecemasan, mereka tidak bisa
mendengar mungkin berita-berita buruk yang akhirnya mungkin membuat mereka cemas, itu kita bekali dengan teknik relaksasi dan meditasi seperti itu Mbak Isma. Biasanya relaksasi itu belajarnya di mana itu, Dok? Supaya tahu gitu cara-caranya. Kalau relaksasi sih bisa diajarkan siapa saja ya, bukan cuma dari tenaga kesehatan, karena teknik relaksasi ini bisa kita dapatkan baik di media sosial ataupun dengan cara konseling ya, diajarkan oleh terapisnya dengan cara melatih mereka bagaimana mengambil nafas dalam, kemudian mengeluarkan nafas itu dengan secara bertahap ya, sambil memang kita pola pikiran perasaannya itu kita atur, dipusatkan di aliran nafasnya seperti itu. Gitu ya, untuk relaksasi itu sendiri ya, Ya. supaya mencegah terjadinya yang pada saat lansia tadi tidak pikun atau gelisah mungkin ya. Betul, seperti itu. Dengan meditasi juga, yoga, itu sangat penting juga tuh sama lansia. Kalau untuk gangguan tidur seperti apa nih, Dok? Kalau gangguan tidur biasanya kita mengajarkan klien atau pasien itu bagaimana sleep hygiene ya. Jadi mengatur pola tidurnya. Jadi seminggu itu kita atur, mulai mereka dari bangun tidur, kemudian tidurnya jam berapa itu disamakan. Kemudian kita ada diaturkan bagaimana modifikasi kamar sebelum tidur ya. Modifikasi kamar itu kita setting tuh, tempat tidur harus bersih, kemudian suasana nyaman, lampu dimatikan, jadi menurunkan sedikit kortisol ya. Jadi kalau lampu nyala kan biasanya lebih stres tuh, jadi kita gelap gulita ya. Kemudian dihindari makanan-makanan yang merangsang lambung. Biasanya kan lansia gampang begah nih ya, jadi kita tanyakan tuh 6 jam sebelum tidur sebaiknya dihindari makanan yang terlalu berminyak, bersantan, bahkan pedas, ataupun minuman yang terlalu bersoda atau beralkohol ya. Itu seperti itu ya Mbak Isma. Iya, lumayan panjang ya cerita-cerita kita tentang supaya lansia kita terawat gitu ya. Mungkin bisa sambil dicicip ini dong, sambil dicicip, mungkin sudah agak cekat karena sudah dari tadi ngobrol kita. Mungkin ada dari tim geriatri lagi nih, biasanya apa nih keluhan-keluhannya? Ya Dok, kadang juga ada nih kalau beberapa cerita pasien kan, itu saya susah makan kayak gitu. Oh ya, ibu ini susah makan, tapi kalau kami satu keluarga itu berkumpul itu mau makan, tapi kalau sendiri tuh nggak mau kayak gitu, nggak mau makan gitu, pengen cuma anaknya kumpul kayak gitu. Itu bagaimana Dok? Maksudnya apakah memang merasa kesepian itu yang menjadi penyebabnya? Iya betul, Dokter Risa. Jadi ada isolasi sosial sebenarnya ya, dari efek kesepian juga. Makanya lansia itu kita tidak biarkan mereka cuma hidup dengan pasangannya. Kalaupun mereka hidup dengan pasangan, itu kita modifikasi sosialnya itu mereka harus berinteraksi. Sebisa mungkin ada interaksi sosial. Makanya lansia itu senang kalau mereka ada keluarga kumpul, mereka happy ya. Tapi kalau berdua saja itu pasti kelihatan tuh mereka sedih ya. Jadi memang digalakkan tuh kumpul bersama, diatur waktunya. Misalnya kalau memang orang tua terpisah tinggalnya dengan anak-anak, kita adakan misalnya seminggu sekali kumpul bersama orang tua, cucu-cucunya. Itu dia kelihatan senang, karena efek dari kesepian sendiri kalau di usia dewasa muda itu sudah sangat terasa ya, tidak nyaman banget, apalagi di usia lansia. Seperti itu Dok. Makanya senang main dengan cucu-cucunya ya. Bahkan kalau untuk pemerintah sendiri sebenarnya sudah sangat perhatian ya dengan lansia kita. Terbukti dengan adanya posyandu lansia, mungkin sudah beberapa tahun berjalan posyandu lansia itu. Nah di situ mungkin bisa juga sebagai interaksi ya. Iya betul. Antar sesama lansia ya. Betul. Jadi memang mereka harus bersosialisasi dengan kelompoknya, dengan sebayanya. Kemudian kalau bisa dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan sosial, ya volunteering atau bakti sosial yang sesama mereka, atau mungkin kegiatan-kegiatan senam lansia yang di luar dari jadwal posyandu lansia, seperti itu. Mungkin tadi kan sudah dibahas sedikit ya Dok tentang aktivitas fisik ya Dok ya. Mungkin ada anggapan dari
sahabat Panglima, mungkin kalau lansia ini nggak boleh terlalu capek nih, betul. gitu. Nggak boleh terlalu capek, jadi di rumah itu dia nggak boleh ngapa-ngapain. Iya. Nah, sebenarnya anggapan seperti itu benar atau tidak ya dok ya? Atau ada aktivitas fisik apa nih dan batasannya sampai mana yang boleh dilakukan oleh lansia begitu supaya dia tetap mungkin bugar atau Iya. dia tetap bisa meningkatkan kualitas hidupnya, dia jadi merasa bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu begitu Iya. dok. Mungkin dokter Firda dok. Jadi untuk aktivitas fisik sebenarnya tergantung penyakit penyerta pada lansianya ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang penyakit penyertanya entah itu diabetes, entah itu hipertensi atau stroke yang dalam kondisi stabil, artinya stabil dia terkontrol dengan obat-obat yang selama ini diberikan obat-obatannya. Iya. Kalau dia terkontrol maka boleh saja sebenarnya aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau misalnya saat muda bisa lari-lari jogging-jogging kan nggak mungkin, Iya, kalau iya, bisa diganti dengan jalan kaki. Jalan. Tapi Oh, tetap iya. ada aktivitas fisiknya. Tetapi berbeda kalau misalnya penyakitnya dalam kondisi akut, dalam artian misalnya dia punya penyakit jantung tapi saat ini kondisinya sesak atau obat-obatnya belum mampu atau belum cukup dosisnya untuk mengontrol, menstabilkan penyakitnya, maka belum boleh kita sarankan untuk olahraga. Jadi sangat tergantung dengan penyakitnya Kondisi masing-masing. fisiknya. Oke. Jadi tergantung dari kondisi fisiknya ya dok ya, tapi bukan berarti itu tidak boleh sama sekali untuk dia aktivitas fisik ya dok. Tetap harus Untuk aktivitas. kalau dia sudah stabil, dia boleh jalan sehat mungkin seperti yang sudah kita laksanakan ya dokter Isya ya di Posyandu Lansia kemarin sempat juga kita Ada ikut senamnya. ada jalan Iya. sehat Iya. ya Mbak Isma dengan PKRS juga ya, Iya. ada senam mungkin juga. Berarti artinya boleh ya dok kita aktivitas fisik, berarti bukan berarti lansia nggak boleh ngapa-ngapain, takutnya kecapean mungkin Betul. gitu ya. Mungkin dokter Isya ada tambahan dok? Ya, mungkin saya tangkap tadi tentang obat-obatan. Biasanya kan kalau masyarakat itu takut banyak mengkonsumsi obat, katanya nanti larinya ke ginjal. Nah, itu gimana tuh dok? Isu-isu seperti itu. Iya, sering banget Sering banget. pasien-pasien dan keluarga pasien itu pasti mengatakan hal seperti itu. Tapi biasanya saya sudah nangkap sinyal, oh kalau misalnya saya kasih obat beberapa itu sudah agak gimana gitu, Iya. mukanya saya langsung jelaskan pasti. Iya. Jadi bukan obatnya yang menyebabkan sakit ginjalnya, tetapi karena penyakitnya yang tidak terkontrol dengan obat tadi, misalnya dia tidak minum obat, Iya. gulanya misalnya dia diabetes, Iya. gulanya nggak bisa sesuai target, artinya gulanya selalu tinggi di atas 200, dia nggak minum obat gula, atau kadang-kadang minum obat gulanya kadang minum kadang enggak. Iya. Obat darah tinggi misalnya kalau sakit kepala aja baru minum, atau kalau di tensi tinggi dikasih obat, setelah obatnya habis diberikan nggak diminum lagi. Iya. Nah karena tensi dan gula yang tidak terkontrol tadi yang menyebabkan kerusakan ke ginjalnya, jadi bukan karena obatnya Iya. yang menyebabkan sakit ginjal, Nah, tapi karena tidak minum obat, penyakitnya tidak terkontrol, akibatnya komplikasi ke ginjal seperti itu. itu dia sahabat Panglima. Jadi jelas ya di sini sudah diluruskan. Jadi biasanya isu-isu yang berkembang di masyarakat nggak mau makan obat banyak-banyak atau rutin takut kena ginjalnya. Nah, padahal sebaliknya ya dok ya, obat itu yang dapat membuat kondisi ginjal kita baik gitu kan? Gitu ya dok ya? Ya, jadi obat-obatnya yang membuat supaya penyakit kita terkontrol sehingga tidak menimbulkan komplikasi ke ginjal. Komplikasi ke ginjal itu Memang tadi. berarti kita harus apapun keluhannya konsultasinya adalah ke dokter. Iya. Karena biasanya juga ada yang saya sudah beli obat di sini, gitu. Betul. Saya beli sendiri kayak gitu. Itu yang kadang jadinya sudah datang ke kita itu dalam kondisi sudah sakitnya sudah nggak ini ya udah komplikasinya kemana-mana karena merasa mengobati sendiri. Dan kebanyakan juga banyak yang sharing kayak gini, oh iya aku minum obat ini sembuh. Betul. Jadi nyoba ya. kayak gitu. Itu Memang dia harusnya ya. kembalinya konsultasinya ke yang lebih ahlinya ya. Jadi dengan obat ini saya rasa sakit kepala saya sembuh gitu ya. Terus minggu depan sakit kepala lagi, minum lagi obat itu tanpa ada kontrol gitu ya, Iya. tanpa ada berobat. Nah itu yang sebenarnya juga biasanya di masyarakat yang harusnya kita ubah ya. Harusnya kita lebih bertanya kepada ahlinya. Tapi hati-hati obat-obat yang terutama obat nyeri ya. Iya, iya. Kebanyakan kalau entah itu lansia, entah itu dewasa muda, kalau nyeri-nyeri sedikit minum obat warung istilahnya, Iya. kayak obat nyeri Iya. yang dosisnya tidak terukur, artinya tidak dikonsulkan sebelumnya ke dokter,
makannya terlalu amburadul sehingga menyebabkan komplikasi ke ginjal juga, itu juga bisa. Jadi makanya kondisi sekarang itu bahkan usia-usia muda sudah ada yang sakit ginjal ya karena masalah tadi. Jadi hati-hati untuk obat-obat nyeri. Tapi kalau untuk obat diabetes, obat darah tinggi, itu insya Allah aman. Jadi penyakit ginjalnya bukan karena obatnya gitu. Iya, karena perjalanan penyakitnya ya dok ya. Kemudian untuk kalau susah tidur nih dok, sebenarnya penggunaan obat tidur itu bagaimana ya dok ya? Apa memang disarankan gitu dok untuk dari dokter kejiwaan dok? Oke, kalau dari penggunaan obat tidur kita harus lihat dulu ya sebenarnya tingkat gangguan tidurnya seperti apa. Kalau masih ringan, masih kita bisa modifikasi dengan teknik yang tadi ya, kita terapi perilaku, itu tidak perlu obat. Tapi kalau sudah memasuki derajat sedang bahkan berat, itu kita harus dengan obat. Jadi memang selalu diyakinkan ke pasien kalau obat yang diberikan adalah sesuai kebutuhan, karena kadang mereka juga takut minum obat, apalagi dibilang obat jiwa nih, obat tidur. Nah pasti sudah pemikirannya, dokter ini saya bisa ketergantungan enggak, kalau saya nggak bisa minum obat ini bisa, kira-kira saya bisa tidur lagi enggak. Nah, jadi ada tergantung kondisi pasien. Kalau dia masih ringan kita masih bisa modifikasi ya, kalau memang sudah berat ya kita berikan obat, dan ini memang relatif aman dengan dosis yang relatif rendah. Kemudian kita pantau pemberiannya, biasanya memang jangka panjang ya. Kalau pengobatan jiwa itu jadi tidak kenal dia usia muda, anak, remaja, bahkan lanjut usia, itu kita semua terapinya jangka panjang, jadi tidak ada yang jangka singkat. Jadi di awal itu kita komitmen nih sama pasien, mau minum obat harus dengan kesepakatan minum obatnya teratur dan jangka panjang, seperti itu dok. Berarti bisa ya dok ya dengan obat tidur, tapi dengan jangka panjang itu aman ya dok? Aman, sangat aman. Bahkan di pasien-pasien dengan hemodialisa, gangguan ginjal berat, itu kita berikan juga tuh. Kalau dengan kondisi mereka gelisah, kondisi mereka susah tidur, itu masih relatif aman dok. Tapi dengan di dalam pemantauan ya dok ya, harus rutin kontrol ya dok ya, tidak boleh misalnya dia bawa bungkus, saya mau beli obat ini gitu ya dok. Boleh. Ya, karena beberapa kasus ada yang seperti itu. Mereka punya keluarga, minum obat ini dok, saya cocok. Ternyata pada saat kondisi itu kita tidak berikan obat yang sama, ternyata berbeda ya. Sama juga dok, sebenarnya kebutuhan tidurnya para lansia itu apakah berkurang atau kualitasnya yang kurang atau bagaimana? Karena banyak gangguan tidur itu yang kayak pasien itu hanya cukup tidur dari jam 9 terus nanti jam 2 sudah bangun tapi segar. Ada juga yang tidur dari jam 9 sampai jam 2 tapi merasa sampai pagi pun merasa ini badan kurang nyaman kayak gitu. Jadi memang betul ada kebutuhan-kebutuhan tidur itu kita tidak normalisasi setiap orang harus nih 6-8 jam kebutuhan tidurnya. Ternyata pada lansia bahkan anak-anak juga ada yang tidak mencapai itu. Ada beberapa kondisi juga pasien yang cuma tidur 1 jam dia merasa fit. Karena apa? Dia mendapatkan kualitas tidur yang baik. Jadi bukan cuma dari durasinya ya dok, harus 6-8 jam pasien nih harus tidur. Ternyata pada saat dia tidur, pas bangun juga ternyata dia membuat dia lelah. Ternyata memang dia ada gangguan, bukan cuma di pola tidur, mungkin ada gangguan suasana perasaan, perilakunya yang mesti kita obati. Jadi sangat bisa seperti itu ya dokter Risa. Jadi bukan cuma kualitasnya yang dilihat, jadi harus memang menanyakan ke pasien atau kliennya kira-kira dia nyaman nggak dengan kualitas tidur seperti itu. Apalagi kalau dengan kondisi lansia ya terbatas ya, dengan tidur yang kadang mereka cuma beberapa jam saja. Tapi kalau mereka nggak ada keluhan sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau sudah ada keluhan, dirasakan memberat dan menetap, ya wajib kita terapi. Seperti itu ya dok ya. Jadi tidak bisa dinormalisasi. Oh iya kalau kita sudah tua memang seperti itu, tidurnya kurang, tapi bukan ya dok. Tapi bukan durasinya yang dilihat, tapi dari kualitasnya. Ya, dok. Jadi memang kompleks ya kalau untuk kita lansia ini ya, dari pencegahan, kemudian juga dari pengobatan ya dok, sampai aktivitas fisik, sampai tidur pun juga
itu terganggu Ya. begitu, tapi semuanya tetap bisa dikelola Bisa dengan dikelola. baik, yaitu dengan salah satunya mungkin itu tadi ada relaksasi ya dok ya, Ya, bergabung dalam komunitas posyandu lansia yang sudah ada di program di wilayah masing-masing, mungkin begitu ya Mbak Isma ya. Ya benar banget ya sahabat Panglima ya. Luar biasa sebenarnya kalau lansia tadi ya, kompleks sekali. Kalau di kita sih yang masih muda ini kurang tidur tuh sering terjadi. Walaupun sudah 8 jam masih terasa kurang tidur ya. Mau tidur terus ya. Terus. Gimana nanti lansia ya? Ya mungkin silakan dok dicicip dok. sebenarnya Diminum. kita punya Boleh. strategi ya, Gimana seperti tuh, Dok? yang Dokter Firda tadi. Jadi strategi merawat kesehatan fisik secara umum ya. Jadi bukan di usia dewasa muda, tetapi kita harus mulai aware kalau kita sudah usia 40 tahun nih Mbak Isma. Oke. Jadi harus memperhatikan tuh pola hidup kita, lifestyle-nya ya. Kemudian nutrisi yang seimbang, kemudian istirahat yang cukup, utamanya tidur ya. Jadi dikurangi begadang di usia mulai 40 tahun. Kemudian dihindari merokok, minuman alkohol. Nah, itu secara fisik. Kalau secara mentally kita harus membiasakan kita punya hobi dan minat yang selalu kita pertahankan. Kemudian ada olahraga rutin yang kita sediakan waktunya di luar aktivitas fisik kita. Nah itu biasa, soalnya hobi ini bisa membuat perpecahan dalam rumah tangga. Ini bapaknya mau main futsal, tapi mamanya ngelarang. Biasa tuh seperti itu. Jadi mungkin sahabat Panglima untuk diketahui ya, ternyata hobi dan minat itu ternyata jangan dihilangkan. Karena pada saat lansia itu sangat mempengaruhi produktivitas lansia, begitu ya dok ya? Iya, betul. Ada lagi deh dok, Dokter Firda yang ingin disampaikan kepada sahabat Panglima dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional. Luar biasa karena temanya ini ya, lansia terawat, Indonesia bermartabat. Ini semua pasti kita punya masing-masing porsi bagaimana caranya untuk kita berkontribusi dalam lansia terawat ini dok. Silakan dok. Ya, jadi untuk lansia sendiri baik kondisi sehat atau punya penyakit dasar tetap semangat. Ya, Dukungan keluarga itu penting sekali. iya. Punya fondasi yang baik di keluarga itu juga sangat diperlukan, terutama masalah pendampingan obat, minum obat, yang mengingatkan obatnya kapan diminum. Kemudian juga kalau misalnya tidak bisa menyediakan makanan, misalnya biasanya dibantu sama keluarga, kalau misalnya sudah ini, itu semua saling support. Artinya dari medis juga kita membantu, tapi dari keluarga tidak lepas tangan. Dari komunitas juga ada andil untuk membantu sosialisasi tadi yang seperti dijelaskan. Kolaborasi. Ya, jadi kolaborasi dari lingkungan. Jadi tidak merasa terisolasi tadi ya, seperti kata Dokter Aulia, terisolasi. Lansia ini dia merasa hidup sendiri, sehingga depresi, sehingga tidak mau makan, tidak mau, dan semuanya tidak mau, jadi malah jatuh ke sakit fisik yang lebih berat. Iya. Jadi pentingnya dukungan keluarga dan komunitas sih sebenarnya. Lansia. Untuk lansia. Kalau untuk Dokter Aulia? Kalau saya memberi kutipan aja ya dari Miriam Makeba ya. Jadi usia adalah kebijaksanaan di mana seseorang telah menjalani kehidupan dengan baik. Ya, jadi kita menghargai kita diberikan usia lanjut itu bagaimana kita menjalaninya secara fisik dan mental, seperti itu. Karena tidak semua ya memiliki kesempatan Ya, untuk mendapatkan lanjut usia. Ya, Benar betul. sekali. Mungkin dari tim geriatri ada yang mau disampaikan kepada sahabat Panglima? Tetap semangat. Iya. Pokoknya terutama kita yang keluarga untuk mendampingi. Kalau kita yang masih belum lansia, berarti kita harus siap untuk mendampingi keluarga kita, terutama orang tua. Betul. Terus untuk yang lansia, jangan merasa sendiri karena sebenarnya kita semua juga berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup para lansianya. Mantap banget. Ya mungkin itu ya
Ngopi Sehat hari ini. Terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini, Dr. Firda dan juga Dr. Aulia. Terima kasih banyak sudah mau hadir di Ngopi Sehat. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga untuk tim geriatri yang sudah membantu jadi host hari ini. Semoga program kerja tim geriatri dan PKRS semakin maju ya. Semakin terus ada dan bermanfaat untuk masyarakat. Sahabat Panglima. Itu saja, terima kasih banyak atas sahabat Panglima yang sudah menyaksikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.